sebuah lagu, judulnya My Temper, kerjasama dengan seorang rapper cantik namanya Cecilia. Lagunya sudah bisa teman-teman dengerin atau beli langsung di berbagi NFT dengan bisa cek di bio-nya Papa juga, atau bisa cek langsung di berbagi NFT di Instagramnya. Berbagi nada NFT ya. Oke. Nah, teman-teman, ini coba ya, nanti bisa dilihat ya. Berarti udah bisa dibeli ya, Papa ya, karyanya di sana ya? Benar sekali. Wow. Jadi habis ini teman-teman boleh nih langsung diborong kali ya. Tapi nanti mungkin Mas Anil bisa jelasin gimana cara ngeborongnya nih, Mas Anil. Nah, oke, dia kita mau ke Ara. Wah, Ara nih kayaknya juga, waduh dari tadi banyak yang nyapa. Ara, nah mau tanya kalau apa sih yang dikolaborasikan dengan berbagi nada NFT ini dari Ara? Ya, Boleh jadi dicerita-ceritain. aku ada berita gembira, soalnya kan banyak banget nih Kak, dari kapan ya? Dari lama gitu, orang-orang tuh tentunya yang dukung aku tuh minta kayak kapan nih Ara punya lagu perdana, single original gitu sendiri. Terus aku juga kayak kepengen, nah baru saat ini aku kayak kepikiran apa buat sekarang ya, tapi gimana ya caranya kayak single perdana ini aku bikin sesuatu yang lebih spesial gitu. Spesialnya itu ya caranya berkolaborasi sama para pendukung aku yang support aku. Kolaborasinya itu lewat lirik Kak, aku pengennya gitu. Wah, menarik nih. Kolaborasi melalui lirik ya. Nah, mau tanya nih, siapa sih yang bisa kolaborasi sama Ara? Untuk yang bisa kolaborasi sama aku, tentunya siapapun, siapa aja yang support aku tentunya bisa ikut join gitu Kak. Keren. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau kolaborasi dengan Ara, jadi boleh ya terbuka buat siapa aja nih gitu. Nah, nanti kolaborasinya dengan lirik. Mungkin ada yang lagi jatuh-jatuh cinta kali kan suka ada bertebaran kata-kata ya, Ara ya. Mungkin bisa dikasih tahu ke Ara. Nah, itu caranya gimana, Ara? Nah, caranya aku kasih spill dikit. Jadi aku tuh pengen single ini tuh lagu perdana aku tuh bertemakan tentang jatuh cinta. Gitu loh. Jadi layaknya orang jatuh cinta yang berharap apa ya? Cinta aku ini nggak cuman sebelah tangan gitu loh, berharap orang yang aku suka balik sama aku. Jadi caranya itu cukup kalian tuh kirim 3 kata yang bertemakan dengan jatuh cinta itu. Gitu. 3 kata jatuh cinta ya. Ayo teman-teman jangan tunggu-tunggu lagi. Nah, ini untuk Papa sama Ara. Gimana cara kalau mau kolaborasi dengan Ara dan mendapatkan karya dari Papa nih? Mungkin tadi udah dijawab, tapi boleh dong dijelasin lagi ya, biar teman-teman yang baru lihat, yang baru join bisa denger lagi nih. Ara dulu atau Papa? Kakak dulu. Papa dulu deh, Papa dulu. Siap, kalau untuk mendapatkan karya Papa bisa cek di Instagram Papa, ada di bio-nya, kemudian juga bisa kunjungi Instagram berbagi nada NFT. Jadi di situ kalian bisa lihat ada banyak, selain Papa sebenarnya banyak banget artis-artis keren yang bisa kalian cek lagunya, kemudian beli. Dan juga kita ada beberapa aktivasi yang seru, nanti mungkin Mas Anil yang bakal share. Di situ Papa bikin custom untuk licks gitar. Jadi kalian buat teman-teman gitaris rock yang suka special custom licks gitar sebagai nada sambungnya, bisa hubungi Papa ataupun berbagi nada NFT. Mungkin Mas Anil mau nambahin? Oke. Baik. Iya, jadi pertama buka websitenya dulu di berbagi nada NFT, kemudian lihat di bagian marketplace. Nah, di situ udah ada tuh, kita bisa pilih, ada Papa Cute tulisannya ya, jadi kita bisa pilih tombol
tampilan dari Papa Cute itu kemudian memilih single dari My Temper yang dilakukan. Nah, tadi kalau apa yang diceritakan oleh Papa itu adalah bagi pembeli yang beruntung, jadi ada 3 orang pembeli yang beruntung membeli karya Papa itu bakal dapat experience khusus berdasarkan dari utility NFT-nya adalah mereka dapetin licks gitar personal dari Papa Cute. Nah, jadi cuma mereka yang punya licks gitar dari Papa Cute itu. Sama juga kalau mereka akhirnya mau dapetin karya dari Ara dengan bisa kolaborasi di single perdana Ara, mereka masuk ke berbagi nada, kemudian lihat dari sisi marketplace, di situ ada Ara, nanti setelah mereka support Ara di situ, nanti mereka bisa mengirimkan 3 kata terbaik mereka, yang proses pemilihan katanya, nanti kita akan live-kan tuh proses pembuatan lagunya Ara tuh. Jadi mereka nanti bisa ngelihat waktu Ara membuat lagu tersebut, dan kemudian jadi mereka nanti bisa ngelihat waktu Ara membuat lagu tersebut, dan kemudian mereka yang pertama bisa mendengar lagu perdana dari Ara dengan konsep yang diceritain sama Ara tadi. Begitu Mbak Temi. Keren. Nah, pertanyaan aku nih, Mas Anil mungkin yang bisa jawab. Ini teman-teman yang udah denger terus sudah penasaran pengen beli gitu. Itu udah bisa beli harus waiting list dulu atau whitelist dulu? Apa sih tahapan-tahapannya gitu? Kan kalau kita belanja di Tokopedia kita tinggal buka, masukin keranjang, bayar, mau pakai ATM, mau pakai apa gitu ya. Nah, itu gimana tuh, Mas Anil? Baik, prosesnya mungkin memang saat ini masih menempuh cara yang proses bisa dibilang baru ya, karena juga platformnya juga baru, tapi ini pada dasarnya nanti setelah terbiasa juga aman gitu, kayak pertama kali kita nyobain berbagai platform yang lain. Nah, sama dengan adanya di Berbagi Nada ini, tadi yang penting kita pertama registrasi akun dulu di Berbagi Nada, kemudian kita bikin dompet digital, setelah itu ada proses harus pembeliannya melalui mata uang kripto, jadi merubah mata uang rupiah menjadi mata uang kripto. Setelah itu memilih karya mana yang mau dibeli, tinggal menghubungkan dompet digitalnya, baru kemudian bisa dibeli. Secara proses mungkin ada 4 tahap yang harus dilalui, tapi buat teman-teman yang bingung kemudian prosesnya bisa dibilang susah atau bingung harus mulai dari mana, jangan khawatir, kita akan kita pada saat prosesnya kita akan bantuin. Jadi yang penting teman-teman bisa nge-DM melalui sosial media kita atau masuk ke sosial media kita, lihat di Linktree ada bagiannya whitelist. Nah, whitelist itu ada form yang kemudian teman-teman bisa isi namanya siapa, alamat emailnya apa, kemudian memilih produk siapa yang akan dibeli. Nanti dari situ tim kita yang akan mengarahkan teman-teman untuk proses pembelian tersebut. Kira-kira seperti itu Mbak Temi. Jadi prosesnya kita mau permudah supaya bisa membantu teman-teman langsung bagaimana cara bertransaksi di Berbagi Nada. Oke. Jadi ini termasuk sosialisasi yang mungkin teman-teman bisa ikutin dan tahapan-tahapannya juga mungkin bisa dipelajari, dan kalau bingung boleh selepas ini DM Instagram Berbagi Nada NFT ya, Mas Anil ya? Iya, atau masuk ke website kita berbaginada.com, itu lihat di bagian kanan itu ada lambang live chat ya atau WhatsApp gitu, nanti mereka bisa ketik live chat untuk kemudian nanti dipandu proses pembeliannya. Keren. Aku nggak sabaran sih. Aku nggak sabar dan ini sesuatu hal yang baru juga nih Mas Anil. Walaupun kami di Nakama ini mengurusi startup digital ya Mas Anil, tapi ini untuk NFT, untuk satu karya-karya yang bisa dimasukkan ke dalam sistem blockchain sehingga teman-teman tidak lagi dibajak begitu ya karyanya ya Mas Anil ya. Ini sih keren banget memang. Nah Mas Anil tadi kayaknya Mas Anil ada sebut-sebut whitelist deh. Boleh nggak secara lebih dijelaskan lagi apa itu sih whitelist? Oke, whitelist itu pada dasarnya lebih kepada mungkin orang menganggapnya jadi kayak pre-order ya. Tapi kalau saat ini kan sekarang produknya udah tersedia. Tapi dengan orang bergabung di whitelist, itu tinggal klik di Instagram kita, terus klik Linktree, ada bagian whitelist,
mereka mengisi data mereka, kemudian pembeliannya mau produk yang mana, nanti di whitelist itu mereka akan diarahkan. Bahkan di tanggal 7 kita ada community meetup di mana nanti akan ada Ara untuk hadir di sana dan Rona. Bagi siapa yang ingin membeli itu langsung dipandu proses pembeliannya. Jadi mereka langsung bisa cobain di HP untuk dipandu proses pembeliannya, bagaimana merubah mata uang rupiah ke kripto, kemudian dari kripto gimana masukin ke dompet digital, dan membeli di transaksinya di berbagai nada. Nah itu langsung dipandu supaya pada hari itu mereka udah bisa langsung join ke project kolaborasinya Ara. Gitu. Wow, wow. Jadi sebenarnya teman-teman gak usah khawatir karena akan di-assist oleh CS-CS yang memang sudah dilatih ya, Mas Hanil ya. Itu live chat, Ya, artinya kan ada yang nungguin, ada orang, bukan bot ya Mas Hanil. bukan langsung diarahkan. Iya, oke. Nah, Mas Hanil, ini NFT itu kan pasti berkaitan dengan ada experience dan utility. Boleh Ya. diinfo, Mas, utility dari karya ini apa saja? Baik, seperti kalau ini ada beberapa talent yang ada di sini ya, kreator yang ada di sini. Kalau kayak dari Cute Papa tadi, utility dan experience-nya adalah mereka dapat licks gitar langsung dari Cute Papa tuh, yang mungkin teman lain nggak punya, tapi mereka bisa dapetin licks gitar langsung dari Cute Papa. Sama ada signature sound-nya yang Cute Papa punya gitu ya. Kemudian kalau dari Ara, tadi mereka dapat kesempatan untuk kemudian membuat lirik bersama dengan Ara di lagu perdananya, dan nanti di semua platform yang tampil lagu tersebut ada penulisan nama teman-teman yang bantu bikin liriknya. Jadi di bagian penulisan pembuat lirik, nama teman-teman ditulis tuh sebagai rasa apresiasi dari Ara dan tim karena udah bekerja sama terhadap kolaborasi tersebut. Wow, keren sih, keren, keren. Siapa yo yang mau namanya ditulis buruan deh. Ya, aduh. Coba nih, saya mau tahu juga nih ya, teman-teman yang tadi lagi interaksi terus nih, boleh nggak kasih tahu kalian tuh dari mana sih nih? Dari mana asalnya? Dari mana? Ada yang di Bandung nggak? Di Medan, Palembang? Boleh? Boleh di komen, teman-teman. Oke, nah ini aku mau tanya sama Papa nih, Cute Papa. Kedepannya kalau mau lebih kenal dengan Cute Papa bisa dilihat di mana nih karya-karyanya. Tadi sih sebenarnya udah dibilang, tapi boleh nggak dibilangin lagi supaya kita makin nempel gitu, Papa? Oke, untuk karya Papa bisa langsung dicek aja di berbagai nada NFT Cute Papa. Kemudian kalau untuk agenda manggung dan lain-lain itu bisa cek di Instagram Papa @cutepapa. Itu aja sih. Oke, ya, thank you, Papa. Ini apa namanya? Eh, aku aja abis ini berpikir langsung, aku mau langsung ini nih, mau langsung lihat Cute Papa nih seperti apa, dan aku pingin banget dapat utility-nya yang tadi udah dijelasin. Wah, berarti kan ini unik ya, ini nggak akan ada yang punya gitu. Wah, keren banget sih. Nah, terus aku mau ke Ara nih, Ara. Selain ingin membuat pembuatan single lagu pertama kamu, saat ini kesibukan Ara sebagai apa? Gitu. Aku sibuk nungguin kalian lamar aku sih, nggak bercanda. Iya. sibuk, sibuk aku sekarang kayak casting dan juga aku seneng main game nih. Kebetulan aku juga live streaming hampir tiap hari sih di YouTube channel Wow. aku, namanya Izara Nur. Wow. Kalian bisa cek juga di bio Instagram aku gitu. Wow. Oke, tuh teman-teman lihat kalau misalkan mau lihat performnya Ara ya sebagai streaming games, jadi bisa dilihat langsung di YouTube-nya langsung nih. Nah, aku mau nanya sama Papa sama Ara. Balik lagi tadi kita lagi ngobrolin mengenai NFT musik. Nah, kedepannya nih, kira-kira teman-teman tuh memandang ini sebagai apa? Apakah satu harapan baru? Apakah kesulitan baru? Atau kira-kira bagaimana sih teman-teman yang lainnya melihat
sebagai seorang senimannya ya, dan juga apakah ini bisa dibeli mudah dengan dengan mudah gitu oleh para penikmat atau follower atau fansnya teman-teman sendiri gitu. Mungkin boleh dimulai dari Ara. Tadi kan udah Papa. Jujur aku gabung ini tuh jadi sebuah tantangan baru sih, jadi challenge juga. Aku awalnya apa ya, kan belakangan ini aku sibuk main game, terus tiba-tiba bikin lagu perdana gitu. Terus aku kan terjun lagi ke dunia musik kan, udah jadi challenge dan juga harapan buat kedepannya sih. Semoga yang support aku dan juga viewers tetap mendukung kita semua yang mulai dari nol ya, karena ini awalan sih menurutku. Semoga makin lancar ke depannya dan sukses terus. Ya, amin amin. Semoga karya-karyanya menghibur banyak ini ya, semua pendengar ya. Jadi hati yang sedih jadi senang gitu, yang udah gembira tambah gembira gitu ya. Yang lagi jatuh cinta makin lengket gitu ya. Nah, kalau dari Papa gimana Papa? Kalau Papa sendiri karena dari genre musik yang mungkin agak niche ya, jadi dari genre musik hip hop, terus ada metalnya juga, karena kuenya itu cukup kecil, jadi kami pun membutuhkan sebuah sarana ataupun media penjualan yang baru. Jadi kalau kita semua udah tahu kan, kalau kita misalnya kita menjual karya kita ke Spotify, bla 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 dan apapun, itu kan semua udah ada patternnya, dan tentu yang kuenya lebih kecil akan mendapatkan tidak akan terlalu up lebih jauh. Tapi dengan adanya berbagi nada NFT, itu Papa melihat ada sebuah celah yang cukup bisa memiliki prospek ke depan yang sangat cerah. Jadi walaupun Papa sendiri sebenarnya orang yang sangat gaptek, cuma bisa di komputer biasanya atau di gitar, tapi ketika Mas Anil dan rekan-rekan menginformasikan, kemudian menjelaskan bagaimana metode pembelian dan lain-lain, itu ternyata sangat gampang. Jadi Papa yakin mulai dari umur sepapa ataupun lebih ataupun di bawah mungkin sangat punya kans untuk menjadikan NFT sebuah solusi untuk penjualan karya musik. Thank you, Papa. Ini yang memang diharapkan banyak pemusik ya, karya-karyanya bisa dapat exposure lebih. Jadi berbagi nada NFT ini benar-benar diandalkan nih Mas Anil untuk bisa membuka akses lebih luas lagi. Nah, aku dengar-dengar juga berbagi nada NFT ini ekosistemnya benar-benar mau dihidupin ya Mas Anil dengan berbagai aktiviti dan kegiatan ya. Seberapa rutin sih kira-kira Mas Sanil mau berbagi nada ini peduli gitu dengan perkembangan ekosistem Indonesia musik di Indonesia lah gitu. Baik, untuk saat ini kita mencoba untuk 2 minggu sekali kita hidupkan 3 hari itu. Jadi misalkan kayak hari ini kan tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, kemudian nanti kita lanjut lagi di minggu ketiga itu 3 hari lagi, Rabu, Kamis, Jumat lagi, untuk kemudian mengarahkan online supaya tadi akhirnya bisa dikenal para musisi dan talent yang bekerja sama di berbagi nada, sama mulai mengedukasi NFT musik ya. Jadi NFT musik dengan berbagai macam platform, sama kira-kira musik Indonesia itu kedepannya perkembangannya dengan teknologi udah sampai mana sih gitu. Oke, Mas Anil, aku mau nanya nih, mungkin nih menggelitik para dan mendorong supaya banyak orang bisa beli gitu ya. Kira-kira apa sih kelebihan kita punya NFT musik gitu? NFT di industri musik ini apa bagi kita para pembeli, apa kelebihannya? Oke, yang saat ini yang paling jelas adalah dengan kita membeli NFT musik, pada dasarnya kita sudah mensupport musisinya secara langsung. Jadi karyanya dari musisi tersebut kita bisa beli langsung dari si para kreatornya langsung. Yang kedua adalah ada ekosistem yang kita bangun. Ekosistemnya seperti apa? Di berbagi nada nih, misalkan kita seorang fans gitu ya. Kita misalkan
bisa menggambar atau kita bisa melakukan fotografi. Jadi kita misalkan sering jadi fotografer panggung atau kemudian kita punya kekuatan maksudnya keterampilan untuk membuat desain atau kemudian menggambar gitu ya. Jadi misalkan suatu hari Cute Papa lagi perform gitu, terus kita jadi fotografer panggung Cute Papa. Nah, ekosistem apa sih yang kita bangun? Jadi foto-foto yang kita miliki dari performnya Cute Papa itu nggak cuma kita bisa tampilkan di sosial media, tapi kita bisa tampilkan dalam bentuk misalkan kita bikin jadi sebuah photobook. Nanti photobook tersebut bisa dipasarkan di berbagi nada. Dengan kita memasarkan photobook di berbagi nada, nggak cuma kita akhirnya dapat pendapatan, tapi Cute Papanya sebagai orang yang kita foto akan mendapatkan passive income. Jadi saat ini fans atau pendukung nggak hanya cuma mendapatkan tadi karya daripada musisinya, tapi akhirnya ke depan bisa mendapatkan pendapatan lain dari para fans yang mereka pilih gitu. Jadi misalkan Ara gitu, kita gambar Ara, kemudian kita buat sebuah merchandise. Nah, merchandise-nya kemudian kita pasarkan di berbagi nada. Pada saat merchandise-nya terjadi transaksi, maka kita pembuat karyanya akan dapat bagian kita, Aranya akan mendapatkan bagian dari penjualan hasil kita gitu. Jadi sama-sama berkembang keduanya. Oke, Mas Anil, mau nanya lagi nih Mas Anil. Kalau NFT itu, apakah untuk NFT musik bisa dijual lagi lebih tinggi daripada kita beli pada saat awal? Oke. Pada saat ini kenapa sih akhirnya NFT-nya dijualnya terbatas gitu? Misalkan taruhlah fansnya banyak gitu ya, atau penggemarnya besar, tapi kenapa dijualnya hanya 50 atau dalam jangka kuantitasnya hanya 100 untuk mendownload. Pada dasarnya nanti ke depannya kita bisa menjual entah itu di lokal marketplace atau nanti di secondary marketplace, tapi mempertimbangkan itu ada jangka waktunya. Kenapa mempertimbangkan jangka waktunya? Tadi ada ekosistem yang kita bangun, nunggu ekosistemnya dewasa, semua orang ngerti, baru itu kita lakukan. Kenapa tidak dilakukan di awal? Karena kita akhirnya nggak mau karya musiknya hanya dipakai untuk spekulasi, jadi kayak investasi gitu. Karena pada dasarnya yang kita investasikan adalah musisinya dan karyanya, bukan produknya yang kita beli, kemudian kita berharap jual lagi dapat untung. Kalau kayak gitu nanti kan orang banyak-banyakan beli, kemudian orang langsung jual lagi kan. Nah itu kasihan juga bagi musisinya, karena karyanya juga nggak dinikmatin, karyanya nggak didapat banyak orang, karena dimainin orang-orang yang punya modal aja, tapi lebih kepada karyanya saat ini mereka bisa nikmatin dulu, dan mereka bisa dapetin terkait utility-nya, baru nanti ke depannya, pada saat marketnya udah lebih berkembang, udah lebih dewasa, banyak marketplace juga, kemudian ekosistemnya udah jadi, nah 100 kesempatan itu bisa mereka kembangkan untuk mereka jual lagi ke orang lain, supaya ngedapetin utility-nya, sama kemudian dapat experience baru. Begitu. Oke, ini menarik sekali kenapa aku tanya ini Mas Anil, karena aku pingin teman-teman di sini dengar, apalagi ini direkam, kemudian disimpan ya nantinya, supaya teman-teman tahu bahwa kalau kalian beli produk dari NFT musik di berbagai nada NFT itu akan menjaga value yang kalian udah beli, produk si NFT ini udah dibeli. Kemudian mereka juga menjaga para pemusiknya, para pembuat karyanya untuk punya value juga, sehingga itu secara angka, secara value itu bukan dijadikan arahnya untuk investasi. Makanya tidak akan ada grafik turun naik, melonjak dan meroket, tapi ini akan stabil terus bagus ya Mas Anil ya, karena dibuat terbatas, eksklusif, dan ini cocok banget buat teman-teman yang mau punya eksklusivitas lah gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau punya jangka panjang produk, dan ini eksklusif, kalau mungkin baju di distro kali ya, ini nggak akan sama tempat lain gitu ya Mas Anil ya. Oke, berarti tadi salah satu yang Mas Anil ceritakan adalah suatu tantangan, di mana ini sebenarnya secara kurva, ini adalah hal yang masih di bawah banget ya. Jadinya kalau lagi di bawah banget nih, edukasinya yang tinggi daripada jualannya ya, Mas Anil ya. Nah, itu kira-kira apa sih yang butuh disupport oleh para
ini kan di sini kan bisa dibilang ada Ara, ada Papa yang punya follower banyak juga. Kira-kira apa sih yang bisa disupport sama mereka untuk edukasi ini bisa lebih turun dan lebih meluas gitu, Mas Anil? Iya, jadi yang penting akhirnya kita banyak berkolaborasi dengan banyak kreator untuk menghasilkan karya, supaya nanti ke depannya para kreator itu nggak kesulitan lagi membuat karya. Jadi mereka produktif membuat karya apapun, udah ada market yang siap menerima. Nah, kebutuhannya sekarang pada saat bilang kenapa ini tantangan, karena kita bilang tadi platformnya baru, belum dikenal sama orang, tapi yang perlu kita sadari adalah dengan karya-karya yang dimiliki oleh para kreator saat ini yang terbatas, kita menjadi pembeli pertama untuk karya mereka. Jadi bisa dibilang kayak nanti Cute Papa ada 100 karya, Ara ada 100 karya. 100 karya mereka masing-masing kalau kita milikin sekarang, kita adalah satu-satunya orang yang memiliki karya mereka pertama kali dan terdaftar di digital gitu. Nggak akan pernah hilang kita punya kepemilikan, kecuali kemudian kita menjualnya ke pihak lain. Tapi itu kan nanti prosesnya bisa dilakukan pada saat marketnya dewasa. Tapi sekarang itu adalah, jadi kayak tadi, single perdananya Ara, siapa sih yang punya? Jadi cuman kita yang 100 orang pertama ini, saat ini yang beli. Jadi sampai nanti suatu hari, tiba-tiba Ara misalkan menjadi seorang diva, ya kita masih punya tuh rekam jejak digitalnya, bahwa lagu pertamanya Ara, kita yang ngedukung, atau nanti suatu hari Cute Papa bisa main ke banyak tempat, atau kemudian bisa terkenal ke banyak, itu di Asia, ataupun mungkin sampai ke luar negeri manapun, kita adalah salah satu support awal mendengarkan dan mensupport lagu dari Cute Papa gitu. Dan bahkan Cute Papa dan Ara tahu siapa pembeli 100 orang pertamanya, mereka tuh tahu, makanya ada experience khusus yang nanti mereka terhubung di Discord untuk suatu hari mereka bisa terjalin koneksi. Nah, Berbagi Nada menjembatani itu. Keren ya, keren. Jadi ekosistemnya hidup ya, saling terhubung, Iya. nggak cuma engagement aja, tapi memang dua arah ya, Mas Hanil ya. Iya. Ini bisa nggak sih kalau kita bilang bahwa ini juga bisa terbilang adalah suatu aset digital, Mas Hanil? Iya, jatuhnya pasti aset digital. Gitu, aset digital yang memang kita dapat hak ciptanya enggak, hak ciptanya tetap milik dari penciptanya. Tapi aset apa yang kita miliki, yaitu kita punya keterbatasan untuk kita bisa mendengarkan dalam ruang lingkup terbatas tadi. Bahwa kita beli buat kita, ya cuman kita di ruang lingkup terbatas yang punya. Gitu, kalau kita sampai muter di tempat umum, ngasih dengerin orang banyak, ya itu salah kita, karena itu eksklusivitasnya kan buat kita harusnya. Oke, clear. Jadi teman-teman follower Ara dan Papa nih yang lagi rame banget nih, tolong kalau mau ada pertanyaan langsung aja ya, karena moderatornya nggak bisa nerawang nih, mau nanya apa nih silakan diketik aja. Nah, oke, sambil nungguin ada yang pertanyaan, mungkin Mas Anil boleh nggak kasih tahu Ya. lagi program apa selain nanti ada aktiviti seperti ini lagi, dan apakah tanggal ini kan tanggal 6 ya, 6, Tanggal 5. 7, sorry, tanggal 5 ya, tanggal 5, 6, 7. Aku mau nanya nih, apakah ini besok itu sama, rangkaian ini itu sama acaranya, atau seperti apa Mas Anil? Baik, jadi untuk yang hari ini kita memperkenalkan Berbagi Nada secara umum dengan para kreator kita yang sudah bikin kolaborasi project dan karya di Berbagi Nada. Nah, untuk besok itu kalau mau tahu lebih detail mengenai produk-produk apa aja sih yang bisa dilakukan di Berbagi Nada, dan kemudian bagaimana proses untuk mengajukan kolaborasinya atau siapa saja yang bisa bergabung di Berbagi Nada. Dan kemudian kita juga mengajak ada 2 musisi yang memang mereka sudah lebih lama menggeluti dunia NFT dan membuat musik di era Web3. Jadi yang satu bisa dibilang pada dasarnya produser, kemudian yang satu lagi bisa membuat musik dengan artificial intelligence atau kecerdasan digital, dan musiknya itu kemudian mereka pasarkan di market NFT. Nah, makanya Berbagi Nada ini membuka pemikiran terkait perkembangan musik di era Web3. Untuk besok jauh lebih detail, dan Berbagi Nada akan presentasi. Juga ada kreator kita, besok ada Rona, kreator kita yang juga membuat karya di Berbagi Nada. Gitu.
Wah, keren. Mas Anil, satu pertanyaan lagi untuk rangkaian acara ya. Nanti ada lagi tanggal 7. Nah, di spill boleh itu nanti Boleh? rencananya ketemuan langsung ya. Langsung Iya. tatap muka ya Mas Daniel. Nah, boleh dong dikasih tahu nih supaya teman-teman yang sekarang dengerin bisa tahu caranya gimana sih ikutin besok. Oke, secara informasi akan lebih detail. Nah, kemudian untuk nanti datang itu siapa-siapa aja yang boleh datang. Boleh semuanya ikut langsung datang on the spot aja datang atau gimana Mas Anil? Oke, buat bisa bergabung di acara tanggal 7, karena memang acaranya terbatas, karena kita bikin namanya community meetup. Jadi kenapa harus menjadi community meetup? Pada dasarnya mereka sudah mensupport terkait para kreator kita. Nah, bagaimana untuk menggabung di sana? Jadi mereka bisa lihat di sosial media kita berbagi nada NFT, kemudian lihat di bagian Linktree, di situ ada bagian whitelist, mereka harus mendaftarkan whitelistnya, karya siapa yang akan dibeli. Jadi pada dasarnya yang akan terhubung langsung bertemu dengan Ara dan Rona di tanggal 7 di community meetup, mereka adalah orang yang udah akan siap beli karya dari Rona dan Ara, Hmm. karena di hari itu kalau mereka belum paham mengenai pembelian karyanya, itu akan langsung diajari detail satu-satu gitu. Bahkan Hmm. kita ada kayak presentasinya yang ngasih tahu stepnya kemana, dan gak hanya tertutup di situ. Jadi banyak pilihan lagu yang juga ada di berbagi nada. Mereka tinggal pilih karya siapa yang mau dibeli. Di hari itu mereka bisa beli langsung produknya yang mana, jadi tinggal menyiapkan, mereka harus tahu harganya berapa ya, bisa ditanya melalui DM atau live chat ke kita. Di hari itu prosesnya nanti semua akan dibantu bahkan in person gitu satu-satu untuk mereka lakukan proses transaksi di HP masing-masing. Wow, wow, keren. Mas Anil, pertanyaan lagi nih. Saya emang tugasnya harus nanya Siap, sih, Mas Anil. bertanya. Tapi sebenarnya ini nggak ada di dalam list ini. Saya mau nanya nih, mungkin teman-teman ya udah penasaran. Kalau mau mau beli karyanya Ara atau Papa atau teman-teman lain di sana, itu harganya berapa sih, Mas Anil? Terus belinya pasti harus pakai kripto ya, berarti ya. Kalau Iya. dirupiahin berapa tuh, Mas Anil? Oke, pembeliannya harus pakai kriptonya kemudian kalau kita ngelihat nama kriptonya Cardano atau kemudian disingkatnya kalau US dollar jadi USD, kalau Cardano disingkatnya menjadi ADA. Nah, kemudian berapa harganya, kalau mau tahu berapa harganya, di situ listnya ada berapa ada tuh. Range-nya kira-kira range dari 200 sampai 400 ribu. Nah, kenapa harganya berkembang dari situ 200 sampai 400 ribu? Berdasarkan utility-nya tadi. Kalau mau beli produknya ARA sekitar 200 ribuan, itu kemudian bisa berkolaborasi untuk menciptakan lirik supaya menciptakan lagu perdana dari ARA. Nanti mereka akan dapat lagunya duluan sebelum orang lain bisa dengerin. Kalau dari Cute Papa, itu ada lagu produk di Cute Papa tadi sekitar 350 ribuan. Itu nanti bagi orang yang beruntung akan dapat tadi personal leaks dari Cute Papa untuk mereka. Wow, itu udah dikasih tahu tuh harganya. Wah, tinggal tinggal diborongnya aja nih Mas Anil nih ya. Tinggal Iya, diborongnya aja nih ditunggu ya. Nah, oke. Eh, apa namanya, Mas Anil, ini boleh diingetin lagi nggak teman-teman ini mengakses informasi untuk bisa hadir di apa sesi-sesi aktiviti seperti ini atau nanti mau nimbrung di ekosistemnya untuk ikutan meet up, untuk menjadi bagian di dalam kegiatannya berbagi nada NFT itu seperti apa dan aksesnya kemana? oke. Mereka bisa follow di sosial media kita, berbagi nada NFT, dan kemudian follow juga di Nakama Program, karena kita akan bikin program jangka panjang ini Mbak, buat kemudian 3 hari seperti ini. Kemudian kalau mau ngelihat di masing-masing kreator kita, mereka juga akan mempromosikan karya kolaborasi mereka dengan berbagi nada gitu. Oke, oke, cool. Eh, Mas Anil, apa namanya? Mungkin teman-teman aku lihat juga belum ada pertanyaan, jadi
mungkin mereka malu-malu kan, deg-degan ngelihat ada Cute Papa di sini, ada Ara di sini, mereka deg-degan gitu. Tapi ini ada yang mau join video malahan, disuruh nanya nggak mau, tapi malah mau ikutan join video. Coba nanti ya, sesinya berikut lagi ya, ada lagi. Teman apa yang join video ini 2 orang, nanti sama saya aja kita bertiga. Oke, nah ini mungkin sebelum kita pada ujungnya, boleh nggak dari teman-teman nih, dari Mas Anil memberikan pesan-pesan sebelum kita ini, apakah ada hal-hal yang mau disampaikan, nanti dari Mas Anil berikutnya ke Cute Papa, begitu langsung terakhir oleh Ara gitu. Silakan Mas Anil. Oke, jadi memang pada dasarnya kita membangun berbagi nada ini untuk membuat sebuah ekosistem musik di Indonesia bisa lebih berkembang. Jadi bagi siapapun yang tertarik untuk mengembangkan ekosistem musik di Indonesia, boleh bergabung. Kalau bingung, jangan khawatir, tinggal follow di sosial media Berbagi Nada atau buka berbaginada.com untuk bisa bertanya apapun, pasti akan langsung kita bantu dan kita jawab. Gitu. Dan jangan lupa dukung teman-teman kita yang sudah membuat karya dan ingin memasarkan karyanya di Berbagi Nada. Mantap, mantap. Nah, oke. Berikutnya, Cute Papa boleh memberikan pesan-pesan yang perlu didengar dan untuk mengajak untuk mereka lebih excited lagi terhadap produk baru ini. Silakan. Papa mewakili teman-teman yang mungkin punya di genre yang spesifik hip metal seperti itu. Sangat senang kita punya kesempatan untuk join di Berbagi Nada NFT, dan semoga ini bisa semakin besar, jadi bisa di cover oleh Berbagi Nada NFT, dan juga Berbagi Nada NFT juga bisa terus mensupport buat teman-teman musisi seperti Papa maupun teman-teman yang lainnya. Itu aja sih. Mantap, mantap. Amin, amin doanya. Oke, lanjut ke Ara, silakan. Aku kurang lebih sama kayak kakak-kakaknya, cuman aku lebih aku pengen semoga dari yang awalnya kolaborasinya dari lirik, siapa tahu next time bisa kolaborasinya misalnya duet atau enggak kalian yang bikin lagunya terus aku yang nyanyinya nanti, ataupun misalnya kalian yang nyanyi aku yang beli gitu. Wow. Dan ya semoga makin berkembang Berbagi Nada. Iya. Thank you Ara. Amin, amin. Ara tuh mengingatkan aku waktu masih muda loh. Aku tuh waktu masih muda secantik Ara loh. Wow. Karena kakak-kakak juga cantik banget sekarang. Oke, iya terima kasih. Nah, ini sebelum menutup, ini ada ini sebenarnya bukan pertanyaan Mas Anil, Cute Papa sama Ara, ini mungkin untuk kita kita menghargai ini ada audiens kita yang memberikan komentar. Ini lebih ke komentar sih, dan rupanya ini hadiah buat Ara. Jadi aku bacain ya. Lagi ngeteh sambil makan buah Ara. Ya. Makanya sambil lihat kecebong, Teteh Ara jomblo. Nah, dia nanya. Oke, mungkin nggak usah dijawab, nanti dilakukan saja, Ara. Dibikin lagu aja. Oh, oke, langsung dibikin lagu aja ya jawabannya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya bagi teman-teman semua yang udah hadir di sini. Tadi sempat kita hit hampir 400 yang view. Kemudian sekarang masih stay di 150-an. Nah, teman-teman kalau mau mengenal lagi dengan teknologi yang berkembang untuk membahas mengenai musik di era Web3, itu besok 6 Oktober 2022. Besok ini kita lebih interaktif, jadi kita besok adanya di Zoom ya Mas Anil ya. Gitu. Jadi caranya itu nanti teman-teman bisa daftar. Daftarnya dari mana? Lihat informasi dan linknya itu tentu saja di Instagram Berbagi Nada NFT